Bayangkan, kamu sedang asyik menonton di dalam bioskop yang gelap, lalu tiba-tiba kamu menyadari ada hawa dingin dan sosok yang ikut duduk di sebelahmu, padahal jelas-jelas kursinya kosong. Di Yogyakarta, bioskop Permata yang kini usianya sudah sangat tua dan terbengkalai, menyimpan jejak kisah kelam dari masa lalu. Dulu saat masih beroperasi, ada satu sudut kursi di barisan tertentu yang tiketnya pantang untuk dijual kepada penonton umum. Penjaga gedung seringkali melihat penampakan sosok berwajah pucat pasi yang duduk terdiam di kursi tersebut, pandangannya lurus menatap ke arah layar yang kosong. Sosok penonton yang tak pernah pulang ini diyakini sebagai arwah penasaran yang terikat di sana. Kini, meskipun gedungnya sudah ditutup permanen, warga yang lewat di malam hari kadang masih mendengar sayup-sayup suara keramaian dari dalam. Kalau kebetulan kamu melintas, jangan pernah menengok terlalu lama ke arah loketnya. Bentangan Sungai Kapuas memang menyajikan pemandangan yang indah dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, namun di baliknya juga bersemayam sosok predator air yang sangat ditakuti. Orang Pontianak mengenalnya dengan sebutan hantu puaka. Entitas misterius ini adalah penguasa perairan yang tak kasat mata, yang seringkali menggunakan ilusi wujud alam untuk mengelabui mata calon korbannya. Hantu puaka gemar menyamar menjadi pusaran air kecil yang mendadak muncul tanpa sebab di permukaan yang tenang, atau menyerupai sebatang kayu raksasa yang mengambang hanyut. Namun, saat ada anak-anak atau warga yang lengah dan berani turun ke air di waktu maghrib, puaka akan seketika bangkit. Ia akan menggulung dan menarik tubuh korbannya jauh ke dasar sungai yang pekat, tanpa pernah meninggalkan jejak sedikit pun keesokan harinya. Pernah dengar suara kecipak air di malam hari yang sepi? Hati-hati, karena itu mungkin bukan sekadar riak gelombang biasa, melainkan panggilan dari hantu banyu. Di Palembang, Sungai Musi tidak hanya mempesona, tapi juga menyimpan misteri gelap di dasarnya. Sosok misterius berlendir ini konon sangat cerdik. Ia suka meniru suara kecipak air yang ritmis untuk memancing rasa penasaran siapa saja yang sedang berjalan sendirian di sekitar bantaran sungai. Begitu kamu mendekat dan lengah, dari balik permukaan air yang tenang, sebuah tangan dingin akan langsung menarikmu ke dasar sungai yang gelap dan dalam. Mereka yang ditarik konon tidak akan pernah kembali lagi. Tubuh korbannya biasanya baru akan ditemukan keesokan harinya, dalam kondisi yang mengenaskan, dengan posisi duduk atau berdiri di dasar lumpur. Jadi, jangan pernah berdiri terlalu dekat di tepi sungai saat matahari sudah tenggelam. Pernahkah kamu membayangkan berhadapan dengan siluman mengerikan di tengah rimbunnya hutan lebat? Di pedalaman hutan Kalimantan, tersembunyi sebuah rahasia kelam tentang makhluk mistis yang dikenal dengan sebutan Maryaban. Sosoknya digambarkan sangat tinggi besar, dengan sekujur tubuh yang dipenuhi bulu lebat berwarna kemerahan. Penduduk lokal percaya bahwa ia adalah siluman penghisap darah yang sangat buas dan pantang dilewati wilayah kekuasaannya. Namun ironisnya, yang membuat legenda ini semakin mengerikan justru adalah keserakahan manusia itu sendiri. Bulu Maryaban seringkali diburu oleh orang Nasatta, untuk dijadikan jimat pelet atau ilmu gaib tingkat ekstrim. Khasiatnya konon sangat kuat untuk memikat siapa saja, namun bayarannya sangatlah mahal. Makhluk ini tidak akan tinggal diam dan selalu menuntut nyawa sebagai ganti bulunya yang dicabut. Bagi kamu para pengendara yang sering menempuh perjalanan malam melintasi jalur lintas Sumatera, tingkatkan kewaspadaanmu saat melewati sebuah belokan curam di kawasan Deli Serdang. Orang-orang sekitar dan para supir truk menyebutnya dengan nama tikungan Amoy. Di tengah malam yang sepi dan minim penerangan, tidak jarang ada pengendara yang tiba-tiba dikagetkan oleh penampakan yang membuat darah berdesir hebat. Mereka sering berpapasan dengan sosok seorang wanita, berparas oriental yang sangat cantik, lengkap dengan balutan pakaian tradisional Tionghoa. Ia hanya berdiri mematung di tepi jalan yang gelap, menatap tajam ke arah setiap kendaraan yang lewat. Mitosnya, ia adalah arwah korban kecelakaan tragis di masa lalu yang gagal mencapai tujuannya. Kalau kamu sampai melihatnya, tatap terus jalanan di depanmu, dan jangan pernah balas menatap matanya jika tidak ingin diajak menemani kesepiannya di tikungan itu. Jika kamu sedang berada di ranah Minang, sebuah nasihat turun-temurun selalu diucapkan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah membiarkan ibu hamil atau balita keluar rumah sendirian saat senja menjelang. Ada sebuah teror goib yang terus mengintai di balik bayang-bayang malam, bernama Palasik. Ini bukanlah makhluk halus biasa, melainkan manusia hidup penganut ilmu hitam tingkat tinggi, yang haus akan darah janin atau balita demi kelangsungan ilmunya. Saat malam beranjak semakin larut, ritual mengerikan dimulai. Sang penganut ilmu akan melepaskan kepalanya dari lehernya, lalu melayang di udara beserta sebagian organ dalamnya, menembus sela-sela jendela rumah warga untuk mencari mangsa yang rentan. Jika di tengah malam kamu tiba-tiba mencium bau anyir darah yang menyengat di dalam kamar, segera rapalkan doa dan pastikan semua pintu serta jendelamu sudah terkunci rapat-rapat.
Inilah rumah paling angker di Indonesia, Rumah Hantu Darmo. Bangunan megah yang berada di perumahan elit Darmo Permai, Surabaya ini sudah kosong sejak tahun 1988 dan menyimpan kisah mistis yang mengerikan. Dikisahkan dulu rumah ini ditinggali oleh satu keluarga yang kaya raya, namun kekayaannya diperoleh dari hasil pesugihan. Syarat dari pesugihan itu adalah dengan menumbalkan nyawa manusia, dan lambat laun keluarga ini melakukan kecurangan dengan mengganti tumbalnya menjadi hewan. Sikap curang itu menjadi awal malapetaka ketika satu keluarga itu pergi meninggalkan rumah dengan kapal. Kapal tersebut malah tenggelam dan menghilangkan keluarga itu selamanya. Rumah hantu Darmo juga sudah beberapa kali disewakan, namun yang terjadi pada penghuninya selalu berakhir mengerikan. Saking angkernya rumah ini, sampai-sampai dijadikan film pada tahun 2014 dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. In a quiet corner of Sleman, Yogyakarta, Indonesia, stand two ancient stones that hold a dark story from the colonial past. This place is known as Watu Jagal, a site believed to have once been used to execute Dutch spies by local natives. Legend says, along the banks of the Progo River, these stones became silent witnesses to a brutal form of punishment. One of the stones has a hollow shape, believed to be where the victim's neck was placed, while the other, more elongated stone, was used to support the body before the execution took place. This story is more than just a legend. Local residents have passed it down through generations, and some even claim to have witnessed the horrifying events firsthand. In the 1970s, the stones were moved from their original location near the river to a safer place in the temple area. Today, Watu Jagal is not only a symbol of a dark history, but has also been developed into an educational tourism site by the local community. However, behind its historical value, there remains a mysterious aura that sends chills down the spine of anyone who visits. Was this stone truly used as an execution tool, or is it simply a story that continues to live in the memories of the locals? One thing is certain, Watu Jagal still stands, as a silent witness to a past that has never truly disappeared. Tanjakan Kerumput di Kemranjen, Banyumas, terkenal dengan mitos lempar koin untuk keselamatan yang berakar dari sejarah kecelakaan maut. Pengendara sering melempar uang ke pengemis di pinggir jalan, konon jika tidak memberi, akan mendapat sial atau kecelakaan. Jalur ini sebenarnya rawan karena tanjakan, tikungan tajam dan minim penerangan. Berikut adalah poin-poin misteri dan mitos yang melekat pada tanjakan Kerumput. Sudah berlangsung puluhan tahun, pengendara melempar uang koin atau kertas untuk meminta keselamatan, sering disebut sebagai upeti. Fenomena ini melahirkan profesi peminta sedekah yang berjejer di pinggir jalan selama 24 jam secara bergantian di Desa Pageralang. Konon lokasi ini merupakan bekas tempat terbunuhnya ribuan tentara Jepang, yang sering dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Terlepas dari mitos, jalur Kerumput di Banyumas memang memiliki kontur jalan membelah bukit dengan blind spot, titik buta, dan tikungan tajam yang berbahaya, terutama pada malam hari. Keberadaan pengemis di tanjakan ini telah menjadi kebiasaan sosial yang turun-temurun, di mana warga sekitar mengais rezeki dari pengguna jalan yang melintas. Di lereng sejuk Karangpandan, berdiri sebuah patung raksasa yang tak biasa. Patung Semar raksasa setinggi belasan meter berada di Jalan Lawu, Mektan, tepatnya di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Sosoknya dikenal sebagai Semar, tokoh bijak dalam dunia pewayangan, yang selama ini identik dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Namun, patung ini berbeda. Ukurannya yang besar dan ekspresinya yang kuat membuat banyak orang merasakan aura yang tak biasa saat berada di dekatnya. Pada siang hari, tempat ini tampak seperti destinasi wisata biasa. Banyak pengunjung datang untuk berfoto, menikmati pemandangan, dan mengabadikan momen. Tapi saat malam mulai turun, suasana berubah. Beberapa warga sekitar mengaku melihat orang-orang datang secara diam-diam. Bukan untuk berwisata, melainkan untuk melakukan ritual tertentu. Konon, ada yang percaya bahwa patung ini memiliki energi tersendiri. Sebagian datang untuk mencari ketenangan. Sebagian lagi, berharap mendapatkan sesuatu yang lebih. Tak sedikit cerita beredar tentang suara aneh di malam hari, hingga perasaan diawasi saat berada di sekitar patung. Meski belum pernah terbukti secara pasti, kisah-kisah ini terus hidup dari mulut ke mulut.
Apakah patung ini hanya simbol keindahan dan budaya? Atau memang menyimpan misteri yang belum terungkap? Jawabannya, masih menjadi teka-teki hingga sekarang.